Ujian belum selesai. Tony sudah dibawa pergi oleh sekelompok pasukan khusus bersenjata lengkap. Lebih anehnya lagi, seluruh jaringan internet di kota mendadak lumpuh total. Dan semua kekacauan ini berawal hanya karena Tony menggambar sebuah sketsa di lembar jawaban ujiannya. Gambar itu langsung membuat pasukan khusus siaga penuh dengan senjata terangkat. Gubernur bahkan memerintahkan untuk menghentikan ujian saat itu juga, dan segera melaporkan kejadian ini ke pemimpin tertinggi negara. Setelah mendengar laporan tersebut, pemimpin negara langsung terkejut bukan main. Lalu memerintahkan agar Tony diklasifikasikan sebagai personel rahasia tingkat tertinggi, dan semua informasi tentangnya disegel rapat. Apapun risikonya, keamanan Tony harus dijamin sepenuhnya, karena keselamatannya menyangkut masa depan negara. Ternyata, Tony adalah seseorang yang bereinkarnasi dari masa depan pasca kiamat. Di kehidupan sebelumnya, umat manusia hancur karena tidak siap menghadapi bencana besar yang datang tiba-tiba. Dimulai dari gempa bumi level 15, lalu dilanjutkan dengan badai es ekstrim. Tidak ada satupun yang menyadari bahwa kiamat telah datang. Hanya dalam 1 bulan, semua kota berubah menjadi reruntuhan. Hingga akhirnya, manusia menjadi gila dan saling membantai. Tony menjadi satu-satunya yang bertahan hidup. Namun dia sudah tidak mampu lagi menyelamatkan dunia. Hingga akhirnya menekan tombol nuklir dan mengaktifkan program rekonstruksi kehidupan. Tak disangka, di detik berikutnya, ia justru terbangun kembali di ruang ujian. Ia sadar bahwa dirinya telah kembali ke masa sebelum kiamat. Maka tanpa ragu, ia langsung menuliskan ramalan kiamat di lembar jawabannya. Kali ini ia bertekad mengubah takdir dunia. Namun saat kepala sekolah membaca isi jawabannya, dia langsung marah besar. Terutama saat membaca ramalan pertama, bahwa pada pukul 5.30 hari ini akan terjadi gempa bumi level 15 di negara tetangga. Semua mengira Tony hanya mengada-ada, hingga mereka sempat menertawakannya. Tapi belum selesai mereka tertawa, tiba-tiba tanah mulai bergetar hebat. Tak lama kemudian, asisten kepala sekolah berlari masuk sambil panik, mengabarkan bahwa gelombang gempa dari negara tetangga sudah terasa di dalam negeri. Mendengar itu, kepala sekolah langsung terdiam, dan saat televisi dinyalakan, berita resmi menyatakan bahwa semua ramalan Tony benar-benar terjadi. Kepala sekolah pun lemah seketika, karena jika ramalan Tony benar, itu artinya dunia akan benar-benar berakhir. Salah satu guru lalu melanjutkan membaca ramalan berikutnya. Amerika akan dihantam badai meteor pada pukul 18.05, dan tidak akan ada satupun yang selamat. Semua kembali menertawakan ramalan itu, karena Amerika adalah negara dengan sistem pertahanan terbaik di dunia. Namun kepala sekolah mulai curiga, dan memutuskan melaporkan ke otoritas yang lebih tinggi. Kepala kepolisian tiba dengan tergesa, dan saat tahu bahwa semua ini karena satu lembar jawaban siswa, ia sempat marah dan hendak pergi. Namun setelah dibujuk, ia memutuskan untuk menunggu dan mengamati sebentar. Waktu pun terus berjalan. Pukul 6 lewat, semua menahan napas menanti hasilnya. Tapi internet sepi, tidak ada kabar. Kepala kepolisian langsung menyimpulkan bahwa Tony hanya mengarang. Namun di detik berikutnya, siaran darurat muncul di televisi. Amerika baru saja dihantam badai meteor dahsyat. Seluruh sistem lumpuh, dan jumlah korban persis seperti yang ditulis Tony. Kepala kepolisian langsung sadar betapa seriusnya situasi ini, dan segera menelepon gubernur, memerintahkan militer untuk menemukan Tony secepat mungkin. Pasukan bersenjata lengkap tiba di ruang ujian. Pemandangan itu membuat seluruh peserta ujian gempar. Semua bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Sementara Tony yang tidak tahu apa-apa, hanya bisa melihat satu persatu ramalannya menjadi kenyataan. Namun tidak ada yang menyadari datangnya kiamat. Akhirnya, ia memutuskan menggambar rancangan mecha penyelamat umat manusia di lembar jawabannya. Melihat itu, guru langsung marah besar. Namun Tony bersikeras bahwa inilah harapan terakhir umat manusia. Para murid pun menertawakannya bersama-sama. Tiba-tiba, pasukan khusus masuk